Didampingi mama ini enggak? Mama sini sama putranya. Sakit tidak? Oke. Tahu dari mana yang kesini? Dari Bude. Oh, Bude. Bude Budenya orang mana? Antiroko. Oh, budenya pernah kesini tak? Pernah. Sakit apa? Bude? Yang mikro kecepit. Oh, saraf kejepit. Bude. Oh, iya. Kita mengobati penyakit macam-macam. Sudah sempat lihat di YouTube mungkin video-video kita? Bude. Oh, jadi kan kita mengobati penyakit macam-macam. Sudah ceritakan dah supaya kita bisa menganalisa problemnya seperti apa dan penyebabnya seperti apa, karena penyakit itu luas sekali dan ilmu manusia itu sangat terbatas. Tergantung Allah memberikan hidayah kepada siapa sehingga menemukan kesembuhan dari jalan yang mana, itu semuanya adalah dari Allah, itu kita tahu. Jadi penyakit itu macam-macam ya. Sudah ceritakan dah seperti apa. Ini memang punya riwayat lidahnya niku terusnya nempel dari bayi. Kata siapa? Dari dokter. Jadi awal-awal itu kalau waktu kecil itu memang dia nggak bisa waktu menyusu. itu indikasinya dibilang lidahnya nempel itu gejalanya apa? Waktu itu apa yang ditemukan apa sehingga dikatakan lidahnya nempel itu? Karena anak kecil itu kecuali ada problem susah menelan atau apa begitu atau gimana? Ini kalau setiap menyusu minum ASI gitu itu gampang lepas, terus susah, maksudnya ngedot itu susah. Itu susah. Oke, awalnya dari itu. Terus saya periksakan. Jadi nggak bisa nyedot. Bisa sih, Bisa. cuman gampang lepas gitu loh Pak, nggak bisa maksimal. Nggak bisa maksimal Oke, ya. akhirnya saya bawa kontrol, ternyata indikasinya kalau dari dokter itu bahasanya tongti katanya gitu, ada tali lidah di bawah, ada tali di bawah lidah. Terus? Akhirnya ini kalau bisa dioperasi gitu. Terus? Itu waktu umur 6 bulan. Terus Terus? saya siapnya itu ketika anaknya udah umur 9 bulan. 9 bulan. Akhirnya saya operasi sudah. Cuman dari situ kok masih tetap indikasinya yang Tetap masih apa? Nyusunya susah? Kan sudah tahu Enggak. besar anaknya. Iya, sebenarnya Kan setelah awalnya nyusu kan agak susah, gampang Iya, lepas. Sampai usia 9 bulan itu nyusunya masih gampang lepas. sebenarnya udah agak mendingan. Cuman yang kelihatan sekali itu akhirnya ini ngeces Pak. Oh. Ngecesnya parah sekali. Oh iya, berarti gangguan menelan itu. Bisa jadi. Ngecesnya parah sekali. Setelah operasi pun kok masih ngeces. Masih ya. Terus akhirnya saya masih nggak ini, belum saya periksa. Terus untuk makan sehari-hari, nyusu sehari-hari masih bisa waktu itu ya? Bisa. Bisa ya. Bisa. Menelan nggak ada kesulitan? Nggak ada kesulitan kalau menelan. Kalau ngeces itu kadang-kadang ya hanya faktor kebiasaan aja anak kecil ya. Itu refleksnya masih belum baik. Ya sudah, yang penting dia saat nyusu nyedot kuat nggak menurut ibu? Waktu kecil? Kuat. Kuat ya, sebenarnya kuat. Ketika minum pun biar nggak ada keluhan, minum air. Sebenarnya Eksportannya enggak iya, ini Oh. waktu kecil itu sampai umur berapa baru bisa nyedot? pakai eksportan. Pakai sedotan itu susah. Tapi kalau minum biasa bisa. Bisa. Makan pun sampai besar itu normal, maksudnya Dari kecil setelah usia 6 bulan dikasih bubur dan lain-lain bisa. iya bisa. Menelannya nggak ada gangguan. Tidak ada gangguan apa-apa. Lanjut. Jadi operasi di usia 9 bulan. Oke. Setelah itu kan sudah dioperasi. Iya. Nggak ada perubahan apa-apa, perbaikan apa-apa mungkin? Nggak ada perubahan setelah operasi sama sebelum operasi? Apa? Belum kelihatan. Oh, Pak. belum kelihatan. Karena katanya masih kecil, masih belum tahu ini perkembangannya gimana gitu. Lanjut. Nah, cuman yang kelihatan sekali sampai besar itu masih ngeces. Masih Awal sampai usia berapa? sekarang pun itu masih kadang itu masih ngecas. Oh iya ya wes ya nggak apa-apa terus. Nah, akhirnya Pendengaran nggak ada masalah. Ketika dipanggil dan lain-lain nggak ada. nggak ada apa? masalah. Nggak ada masalah. Baik ya dipanggil noleh. Boleh. Nggak kelihatan mungkin lebih kurang pendengarannya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Nggak ada oh ya. Ya sudah. Lanjut Bu. Apa Jadi lagi? itu terus habis itu kok masih ngeces terus. Saya Bisa. periksakan lagi. Oh. Saya lihat lidahnya ini kenapa, atau rahangnya yang kurang kuat atau dari lidahnya.
Terus katanya dokternya ini bermasalah sama lidahnya, masih sama lidah lagi. Ya sudah, terus lanjut Bu, sudah. Jadi kok akhirnya umur 3 tahun itu operasi lagi pembersihan lidah itu tadi. Terus setelah operasi nggak ada perubahan apa-apa? Agak mendingan, nggak ngiler tapi masih. Ya kadang-kadang nggak ngilernya di faktor ini anaknya tahu besar juga, nggak belum nggak jelas juga apakah itu ada dampak operasi apa. Karena anak tambah besar semakin bisa mengontrol. Kita lihat yang jelas kalau dari sisi terapi kita akan lihat kadang-kadang begini Bu, nggak bisa bicara itu satu faktor lidah, yang kedua pita suara. Pita suara ini kelainannya bentuknya biasanya ada pembengkakan, yang bagus adalah yang tipis elastis. Ketika dia ada mengalami pembengkakan, dia gerak pita suara itu menjadi kaku. Ibarat membran itu karena tebal dia menjadi enggak, artinya geraknya dia terganggu. Jadi suaranya sini satunya. Yang mana? Yang kanan. Kamu yang lebih lemah kakinya yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang lebih kuat yang mana kaki? Yang kuat Ini apa ini? yang mana? Ini. Ini tadi memang lebih sakit. Jadi katanya mau yang kedua tadi dan katakan yang ini lebih sakit. Saya butuh itu. Coba Ais sekali lagi benar. Kamu lebih kuat mana kakimu ini sama ini? Lebih kuat yang mana? Ayo loncat. Loncat, lebih kuat yang mana? Lebih enak ini. Lebih gini. Dan lebih kuat. Satunya. Bingung. Ini lebih kalau jatuh. Nah, kiri. Cepet capek nanti dikurangi tenaganya kurangi. Tenaganya dikurangi dikit. Benar. Nanti nek sebentar cepet capek. Jadi segini terus segini aja. Tak boleh begini tangannya ya, begini ya. Dengkulnya ngelawan ke samping ya, tak dorong ke dalam. Dengkulnya ngelawan ke samping ya, ngelawan ya, aku dilawan ya, lawan di sini. Pinter, ayo dilawan.